Yang abadi adalah perubahan. Demikian pula pijakan-pijakan tindakan umat manusia, seperti Kitab Perundang-undangan. Episode kali ini kita akan mengembara ke masa lalu di Pulau Swarnadwipa atau Pulau Sumatera pada saat perubahan-perubahan besar sedang terjadi di sana. Bersama saya Rendra Agusta, pemuda pengembara dan pembaca naskah kuno. Inilah Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Pada tahun 2002, filolog berkebangsaan Jerman bernama Dr. Ulrich Kozok duduk di sebuah rumah di pinggir danau di wilayah Kerinci. Oleh masyarakat, ia diperlihatkan sebuah manuskrip yang sangat sederhana dan disimpan sebagai pusaka masyarakat Tanjung Tanah. Teks ini di kemudian hari di kalangan filolog dikenal dengan Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Satu kitab yang pada abad ke-15-16 menjadi sangat penting. Pada abad-abad itu, bahasa Melayu mencapai puncak kejayaannya, di mana bahasa Melayu digunakan secara luas oleh masyarakat di semua kalangan, baik saudagar, bangsawan, nelayan, dan lainnya. Dan itu kemudian menjadi bahasa utama yang menyambung hubungan antar pulau, bahkan antar negara. Pada saat ini, ketika hampir seluruh alam Melayu memasuki agama Islam, tentu menggeser kepercayaan sebelumnya di wilayah Sumatera, seperti Siwaistik, Buddhistik, dan agama-agama lokal yang lain. Pergeseran itu juga diimbangi dengan pergeseran tradisi pernaskahan di Melayu, seperti perubahan dari aksara Pasca Palawa yang digantikan huruf Jawi di semua tempat, paling tidak dimulai abad ke-14, dan juga secara kebahasaan dari bahasa Sanskerta Jawa kuno berubah kembali ke bahasa Melayu. Teks ini juga bisa ditemukan di dalam prasasti Jawi tertua yang kita kenal dengan Prasasti Trengganu. Prasasti ini bertarik 729 Hijriah atau 1386 Masehi. Satu prasasti pertama yang beraksara Jawi dan berbahasa Melayu. Ketika kita kembali ke manuskrip Tanjung Tanah, dalam riset panjangnya, sebenarnya Pak Uli Kozok bukanlah periset yang pertama menemukan manuskrip ini. Pada tahun 1941, tanggal 9 bulan April, ada seorang sarjana yang terkemuka dari Leiden bernama Petrus Verhoef. Ia pernah menyebutkan bahwa sebuah naskah ia temukan bermaterial deluang dari Tanjung Tanah di tempat Mendapo Sleman. Tempat itu terletak kurang lebih 15 km dari ibu kota Kerinci, Sungai Penuh. Di dalam majalah itu, majalah Bidergentul Detal Land and Volkenkunde atau sering disebut dengan BKI nomor 160 tahun 1970, Verhoeven menyatakan bahwa keadaan di Tanjung Tanah pada waktu itu dikelilingi oleh rumah-rumah dan jembatan, dan masyarakat sangat menyambutnya dengan baik. Tetapi kondisi itu kurang sesuai untuk memotret naskah itu. Dijelaskan oleh Verhoeven, naskahnya berupa buku kecil yang dijilid dengan benang berisikan 2 halaman beraksara rencong dan halaman lainnya beraksara Jawa kuno. Verhoeven menyebutnya dengan aksara Jawa kuno. Kemudian, teks tersebut merupakan versi Melayu dari undang-undang pada masa Jawa kuno. Ya, pendapat Verhoeven seperti itu. Satu teks yang sangat terkenal berjudul Sarasa Musyaya. Sebagian teks ini terdiri atas peraturan-peraturan dan denda. Verhoeven mengucapkan dalam majalah itu, "Saya ingat dengan pasti bahwa nama Dharmasraya disebut-sebut dalam teks itu. Dharmasraya adalah tempat didirikannya patung Amogapasya pada tahun 1200
Masehi. Kembali kepada penelitian Pak Oli Kosok, pada bulan Mei tahun 2003, penulis kemudian kembali ke Tanjung Tanah, meminta izin pada masyarakat di sana untuk mengambil sebagian kecil dari naskah tersebut. Sampling itu diambil dari satu halaman kosong, halaman paling akhir, dan kemudian sampel itu dikirimkan ke satu laboratorium bernama Rafter Radiocarbon Laboratory di Wellington, Selandia Baru. Hasilnya sangat mencengangkan. Pada tanggal 18 November tahun 2003, betul, naskah Tanjung Tanah ini benar-benar dari masa pra-Islam. Nah, berdasarkan usia dari dating karbonnya melebihi 600 tahun yang lalu dari tahun 2003 itu. Dari sampling tersebut, hasil radiokarbon atas naskah tersebut ada kemungkinan 45% sampling itu berasal dari tahun 1306 sampai 1365, atau kemungkinan 50% lainnya naskah itu berasal dari tahun 1384 sampai 1438. Abad peralihan yang terjadi di seluruh Nusantara. Beralih dari tradisi Siwa Buddha, kemudian menganut agama Islam. Lalu Uli berpendapat bahwa naskah ini adalah naskah Melayu yang tertua yang pernah ditemukan sepanjang sejarah. Satu kitab undang-undang Melayu yang tertua yang mengatur masyarakat dan pejabatnya. Baru-baru ini, metode pengujian material yang menggunakan teknologi carbon dating juga dilakukan untuk manuskrip-manuskrip yang diduga tertua dan terkemuka. Salah satu manuskrip yang tertua adalah Suluk Syekh Bahri atau Kitab Pangeran Bonang dari Jawa yang disimpan dengan kode OR 1928 di Perpustakaan Leiden Belanda. Dalam salah satu jurnal yang diterbitkan Universitas Hamburg tahun 2025, Ibu Annabel Tegalop menerbitkan hasil uji laboratoriumnya bahwa kemungkinan besar suluk Syekh Bahri ini 80%-nya berasal dari tahun 1456 sampai 1523, dan sebagian yang lebih kecil kemungkinannya berasal dari 1574 sampai 1626. Kawan-kawan bisa menyebutnya lengkap di jurnal tersebut. Jadi, sampel ini ditempatkan di perpustakaan pada tahun 1614. Ya, jadi sangat mungkin ya, saat itu dibawa ke Belanda, umurnya kurang lebih ya sama saat teks itu ditulis. Hal ini juga menarik karena teks Syekh Bahri adalah teks yang sebagai bukti tertua beraksara Jawa Baru dan berbahasa Jawa Baru. Kembali ke dalam teks Tanjung Tanah, teks ini sangat bersifat jiwaistik karena dia diawali dengan Om Swasti Sri Saka pada masa Wesaka, kemudian dia menjelaskan Yesta masa Kresna Paksa, jadi pada waktu bulan gelap. Kemudian di Wasesa Paduka Sri Maharaja Kartabasa Sri Gandawangsa Maradana Magasena Kartabasa Anugraha Atia Sang Hyang Kematan Peda Mandalika di bumi Kurinci atau Kerinci Silunjur Kerinci, maka Mahasenapati, para patih, para balang-balangan, hulu balang, helat mahelat di desa, para desa, benua sahaya, jangan tidak peda dipatinya sang saurang-saurang. Teks ini jelas mengungkapkan bahwa di Waseban, Paduka Sri Maharaja yang maha menyembuhkan segala jenis racun yang lahir dalam dinasti yang harum itu, yang pertama di antara para pendiri, pegawai tinggi dan panglima yang menyembuhkan segala jenis racun, yang mulia, ini adalah anugerah kemitan kepada penguasa di bumi Kerinci, sepanjang bumi Kerinci, beserta para hulu balang, para patih, pemuka agama, punggawa, dan semua pemuka perkampungan pendatang. Jadi bumi Kerinci tidak hanya dihuni oleh masyarakat Melayu. Nah, itu aturan yang diundangkan
yang tertua dalam naskah ini adalah bagaimana agar orang tidak mengganggu satu hal dengan yang lainnya. Lebih teratur. Kita ambil satu bagian saja soal bagaimana Maharaja ini mengatur ketahanan pangan warga. Demikian salah satu nukilannya. Jika ada orang maling birah atau mencuri birah, mencuri keladi, mencuri ubi, maka dia akan mendapatkan hukuman diperhambakan 28 hari. Kalau dia tidak mau diperhambakan, dia harus membayar 5 emas. Gitu. Ada pula, jika dia mencuri bunga sirih dan pinang, maka orang tersebut juga harus mau diperhambakan selama 28 hari. Kalau tidak, dia harus membayar denda 5 emas. Kalau ada orang mencuri padi, 1 semprat tahil, dendanya segitu. Kalau ada orang yang mencuri ubi, berikut pohonnya, dia didenda 5 kupang. Jika tidak mau, dia harus membayar dendanya 5 emas. Dalam teks ini, kita jadi tahu bahwa kemaharajaan wajib menjamin keamanan, ketahanan pangan warga secara mandiri. Di sisi lain, di dalam teks ini juga, kemaharajaan mewajibkan agar perangkat negara, tadi yang disebutkan patih, hulu balang, punggawa, tidak mengubah ketentuan undang-undang seenaknya sendiri. Apalagi sampai mengganggu warga. Misalkan seperti ini teksnya. Bila ada penghulu kemudian dipanggil ke rapat desa, tapi dia tidak turun, lebih-lebih jika dia memancing keributan, nanti dia akan didenda 1/4 tahil. Ada juga dalam kitab undang-undang ini, barang siapa yang membawa perintah, dia wajib disuguhi oleh warga dusun. Dijamin keamanannya oleh warga dusun. Jadi ada hubungan yang baik antara hulu balang dan masyarakatnya. Ada juga bagian yang mengatur misalkan barang siapa mengubah surat-surat keramat atau orang Kerinci bilang pancawida, dia akan didenda 1/4 tahil. Jadi teks ini ditutup dengan tulisan agar semuanya mentaati semua yang tertulis di akhir teks. Demikianlah bunyi perintah titah Maharaja Dharmasraya. Para pembesar bumi Kerinci sepanjang tanah Kerinci yang memberi perhatian semuanya. Dan itu ditulis lengkap oleh Kuja Ali, Dipati, di Paseban, di Palembang, dan di hadapan Paduka Maharaja Dharmasraya. Dari teks Tanjung Tanah ini, sebenarnya kita punya refleksi bahwa patron dan klien, Maharaja dan Kaula ini, sejak dulu punya aturan yang jelas yang mengatur keduanya. Aturan yang seimbang mengatur bagaimana raja sebagai titah tertinggi mengatur masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya. Masyarakat yang diatur itu wajib memberikan penghormatan terbaik atas terselenggaranya peraturan itu. Dari naskah Undang-Undang Tanjung Tanah yang hadir pada masa transisi, pada masa akhir mereka dalam tradisi Buddhistik dan Siwa, kemudian masuk ke dalam tradisi Islam. Walaupun terjadi perubahan pada masa peralihan itu, yang tetap diperjuangkan oleh Maharaja Dharmasraya adalah keadilan, di mana raja menjamin warganya tetap berdaya. Demikian pula sebaliknya. Warga juga menjamin pemerintahan kemaharajaan itu juga berlangsung dengan baik. Seperti saya ungkapkan di awal tadi, yang abadi adalah perubahan. Dan perubahan yang baik dalam teks, perubahan undang-undang yang baik adalah perubahan yang membuat rasa adil di tubuh warga dan masyarakatnya. Itu juga yang kita bisa berkaca lebih panjang dari teks yang usianya sudah 600 tahun yang lalu, jauh sebelum negara ini hadir. Masih bersama Jas Merah Mojok.co, bersama Rendra Agusta, kita akan terus mengembara ke masa lalu sebagai milestone pengingat kita untuk bertindak, untuk berpijak di
di masa mendatang. Inilah jas merah.